Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah memasuki di bulan yang kelima, di minggu kedua. Itulah sebabnya tema kita, untuk tema berseri kita sudah memasuki seri yang kelima. Dan hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan dengan tema mengenal Allah lewat ketaatan. Pada hari ini kita tidak cuma dituntut untuk kita berjuang taat, tetapi pada waktu yang sama ketika kita taat, kita dituntut untuk mengenal Allah yang seperti apa. Itulah sebabnya mari kita buka Alkitab kita. Tentunya di momen Hari Ibu Internasional ini yang kita renungkan adalah ibu-ibu juga. Jadi yang kita renungkan adalah kaum emak-emak, tapi belum tentu yang kaum bapak. Jangan berpikir bahwa aku tak usah dengar begitu. Tapi ini semuanya untuk kita semuanya. Mari kita buka Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Ester pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai 16. Ester masih tetap di perjanjian lama dan tidak bakal pindah. Ester pasal yang keempat sudah menemukannya, jangan sampai salah, ada ESTEZR ya kan. Jadi pakai yang EST ya, EST. Oke, Ester pasal yang keempat ayat 14 sampai 16, mari kita baca bersama-sama karena cuma 3 ayat. 1, 2, 3. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelapasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat ini, seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat 15. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia bukan hanya mereka yang membaca dan merenungkan, tetapi yang dimampukan Tuhan melakukan firman itu siang dan malam. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada seorang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun yang ke-50. Wah, 50 tahun. Di sini rasa-rasanya masih sudah ada yang ulang tahun ke-50 tahun pernikahannya? Belum ya? Belum, masih mungkin 30, 40 mendekati ya yang masih ada. Nah, seorang pasangan ini 50 tahun menikah. Dan lucunya 50 tahun menikah itu tanpa ada pertengkaran, Bapak Ibu. Wow, luar biasa. Mungkin pertengkarannya cuman kecil, ya urusan kecil-kecil sepele. Tetapi untuk urusan yang besar begitu, kurang lebih yang kakek nenek ini itu sama sekali tidak pernah. Sehingga pada waktu ulang tahun pernikahan yang ke-50, anak dan cucunya itu bingung. Kakek nenek ini kok rasa-rasanya tidak pernah bertengkar ya. Rasa-rasanya hidupnya harmonis ya begitu. Singkat cerita pada waktu selesai acara semuanya, kakek itu ditanya sama anak dan cucunya. Pertanyaannya begini. Kek, Nek, apa sih rahasia pernikahan 50 tahun kok tanpa ada pertengkaran yang serius? Sang kakek menjawab, kamu pertanyaannya itu. Oke, saya jawab. Semua ini bermula saat baru selesai menikah. Dulu pada waktu sebelum menikah, kata kakek, saya itu berdoa kepada Tuhan supaya dapat cewek yang benar. Dan jujur ternyata ada banyak di luar sana juga doanya demikian. Minta pasangannya itu yang benar. Cowok-cowok doanya, Tuhan tolong berikan aku pasangan yang benar. Ada satu cowok itu pernah cerita ke saya. Saking saya doanya begitu, ternyata dijawab Tuhan, Pak. Loh, iya, cewekku benar, Pak. Sampai setiap hari saya harus minta maaf ke ceweknya.
Enggak, tapi ini enggak begitu Bapak Ibu ya. Ini enggak begitu ya, ini guyonan. Tapi singkat cerita Bapak Ibu, sang kakek nenek ini ternyata benar Bapak Ibu. Pada waktu selesai nikah, si kakek ini dimasakin istrinya itu ikan goreng. Mereka udah tinggal hidup sendiri. Setelah menikah dia hidup sendiri. Dimasakin ikan goreng. Nah lucunya kakek ini punya hewan kesayangan kucing Bapak Ibu. Hewan kesayangannya tuh kucing. Tahu kan kalau kucing ada makanan ikan goreng bagaimana ya toh? Pada waktu selesai goreng, kakek ini sayang sama kucingnya. Selesai goreng mau sarapan. Dilihat, loh ikannya hilang satu. Berarti yang tersangkanya pasti tahu kan? Sang kucing. Nah, karena kakek ini sangat sayang sama kucingnya, dia pikir, aduh, baru nikah, tapi kucingku sudah cari perkara. Mati saya katanya. Tapi sang nenek pasangannya itu mikir begini. Waduh, ikannya dimakan. Dia tidak marah Ibu. Tapi apa yang dilakukan? Dia deketin kucingnya, bukan diambil langsung diplak, enggak gitu Ibu. Dia elus-elus. Wah, kamu baik ya. Satu. Selesai Ibu. Terus sang kakek itu bilang ke anak-anaknya. Pada waktu itu saya itu langsung bilang begini. Wah, tidak salah saya cari pasangan. Ternyata ikannya yang dimakan itu nggak marah sama kucingnya. Malah justru dielus-elus. Saya tidak salah cari pasangan. Terus akhirnya mereka sarapan. Selesai sarapan, siangnya makan siang. Makan siang sang nenek ini goreng ikan lagi. Pada waktu goreng ikan, selesai goreng ikan, mau makan siang nih. Mau makan siang. Ikan yang satu sudah ditaruh ke kakek. Dicari ikan satunya. Loh, ikan satunya kok sudah tidak ada. Setelah doa kok sudah tidak ada. Begitu. Akhirnya dilihat. Ternyata kucing di belakang wis ganyemi. Wis makan. Wah, sang kakek mikir. Aduh, ini pasti marah nih. Tadi kesempatan yang pertama dia tidak marah. Nih kesempatan yang kedua pasti marah ini. Pikir kakek. Ternyata sang nenek terus mendekati kucingnya. Pada waktu mendekati kucingnya, dia elus-elus. Wah, kamu kucing, kamu baik banget ya. Dua. Dia udah gitu Ibu. Nggak marah. Besoknya mau sarapan, mau berangkat kerja. Akhirnya dia itu gak tahu kenapa goreng ikan lagi si nenek itu. Goreng ikan lagi. Pada waktu selesai goreng ikan, ikannya habis semua, tidak ada setelah goreng. Dilihat, loh ikannya tidak ada. Sang kakek mikir, kon mati saya. Ini kucing kesayanganku pasti mati ini. Pada waktu mikir gitu, sang kakek dengar tunduk lesu, dia duduk. Wis pasrah. Ternyata sang nenek itu enggak. Jalan ke dapur, rebus air Bapak Ibu. Sang kakek mikir, ini pasti disiram ke kucingku ini. Dia rebus air, ambil susu. Bikinin susu. Untuk kucingnya. Loh, sang kakek bingung. Wah, enggak salah nih memang cari istri yang kayak gini nih kata kakek. Lalu Bapak Ibu mereka makan. Setelah makan ternyata 1 jam kemudian setelah makan. Kucingnya mati Bapak Ibu. Pada waktu kucingnya mati, sang kakek mikir, kucingku kok bisa mati? Terus tahu, oh ternyata dikasih susu sianida sama si nenek. Terus kopi sianida yang beberapa tahun lalu itu sudah terjadi ribuan tahun lalu. Enggak. Tapi Bapak Ibu langsung mati dia. Kucingnya mati. Karena kucingnya mati, sang kakek itu langsung marah-marah. Hei kamu ini ternyata kamu bukan cewek baik-baik. Nah. Ternyata yang kayak gitu bukan cuma ibu-ibu, kakek-kakek juga bisa. Akhirnya sang nenek itu cuma lus-lus. Halah sabarlah kek, 1. Pada waktu sudah digituin, sang kakek itu langsung tetap bilang, kamu ini tetap gak baik, kamu ini tak pikir kamu cewek yang baik, tak pikir kamu itu ngelus-ngelus kucingku, kamu ini baik, gini. Dilus-lus lagi. 2. Untung kakek itu sadar Bapak Ibu. Belum sampai kesempatan yang ketiga. Kalau ketiga dikasih susu dia. Lalu Bapak Ibu, sang kakek lanjut cerita ke anak cucunya. Kamu paham toh apa yang aku ceritain? Kalau misalkan aku tetap marah,
nyawaku tinggal satu. Mana tahu aku nggak dilus-lus, dibikinkan susu langsung bilang 3. Mati kamu. Itulah rahasia mengapa hidup saya harmonis sama nenek saya. Apakah hal ini bisa ditiru? Ibu-ibu kalau marah, ibu-ibu ngelus-ngelus terus bilang 1, gitu nggak? Hah? Akan. Dilus-lus 1. Ada bapak ibu yang ibu-ibu kayak gitu? Atau bapak-bapaknya ngelus-ngelus ibunya 1. Ya kan? Tapi rasa-rasanya enggak ada ya. Enggak ada ya kan? Enggak ada. Bu ibu, tapi ada satu mungkin kita ketawa dengan apa yang kita sedang dengarkan cerita hari ini. Tapi sebenarnya kalau ini kita cerminkan ke kita dan Tuhan, seringkali hidup kita itu enggak jauh beda dengan kakek dan nenek. Yang seolah-olah kelihatannya harmonis, ternyata di balik keharmonisan itu ada udang di baliknya. Yaitu apa? Bakwan. Takut kalau misalkan dia kenapa-kenapa nanti bisa mati itu. Saya beberapa waktu lalu itu dikirimin. Jadi saya itu kalau misalkan stres, kirim-kiriman reel IG dengan orang yang stres gitu. Jadi kirim-kiriman begitu. Saya dikirimin salah satu orang, jemaat sini juga kirimin saya. Kunci rahasia pernikahan yang awet. Apa? Katanya, kamu menikah berapa tahun? 25 tahun. Wah, Anda menikah 25 tahun kok bisa awet? Jawabannya cuma satu. Taat sama omongan istri. Tapi enggak Bapak Ibu ya. Enggak ya, enggak itu enggak lah ya, itu enggak. Tapi Bapak Ibu, bukankah pada waktu kita melakukan sesuatu dengan ketakutan, kita itu jadi beban, betul? Bapak Ibu kakek itu tadi beban enggak? 50 tahun loh. Menikah pada waktu dia menikah supaya aku enggak dihitung 3, makanya aku nuruti apa kata istriku. Beban enggak kira-kira? Beban Bapak Ibu. Dan bukankah seringkali hidup anak Tuhan juga demikian? Bukankah seringkali kehidupan anak-anak Tuhan itu seringkali menjadikan kehidupan kekristenan itu bukan ringan tetapi justru malah beban. Kalau misalkan aku ndak melakukan A, nanti ujung-ujungnya aku takut kok dihukum Tuhan ya. Kalau misalkan aku ndak melakukan B, aku kok takut tiba-tiba kena malapetaka ya. Bapak Ibu, saya 4 tahun lalu pelayanan di salah satu gereja bersama dengan pendeta Samadaya, sama penginjil Vincent. Waktu itu tahun 2021-2022 kalau saya nggak salah. Kami pelayanan di daerah Trawas. Pada waktu di sana, pas mendekati mau Paskah dan Jumat Agung. Seorang rohaniawan, dia itu bilang begini. Nanti pada waktu Jumat Agung, kita itu mau perjamuan kudus loh. Waktu perjamuan kudus, kamu itu harus benar-benar taat. Kalau kamu gak melakukan perjamuan kudus yang benar, ada loh. Yang setelah melakukan perjamuan kudus yang gak benar, dia itu jalan ke depan, dia kecelakaan langsung mati. Sadis. Sadis. Tapi Bapak Ibu, banyak loh anak-anak Tuhan yang berpikir kayak gitu. Banyak loh orang-orang Kristen yang berpikir demikian. Dan tidak heran, ketika kita memikirkan begitu, tidak heran, kekristenan itu kadang-kala transaksional. Kalau misalkan aku beli A, aku dapat sesuai dengan apa yang aku inginkan. Kalau saya berani bayar harga, aku dapat apa? Dapat sesuai dengan harga tersebut. Bapak Ibu, begitu banyak anak Tuhan yang berpikir demikian. Sehingga ketaatan seorang anak Tuhan kadang-kala hanya diimbangi dengan, bukan dengan ringan, tetapi dengan apa? Beban. Kalau aku enggak A, nanti aku takut tidak mendapatkan yang A itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan salah satu Alkitab yang hari ini adalah kitab Ester. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan kita hari ini, kita coba akan memikirkan di Hari Ibu Internasional. Wah, ini cantik-cantik ibu-ibunya ya kan? Ibu-ibunya cantik-cantik. Di Hari Ibu Internasional, kita memikirkan satu tokoh yang bernama Ester ini. Siapa Ester yang sesungguhnya? Dan sebelum kita mengenal tentang bagian itu, ternyata ada satu kisah di mana Ester itu dia itu taat, mengorbankan segala sesuatu hanya untuk ketaatannya. Tapi ujung-ujungnya bukan hari ini saya tidak mengajarkan, yuk kita taat, yuk kita taat. Itu penting, bukan cuman itu. Tapi saya ingin mengajarkan ketika kita taat, kita itu sebenarnya mengenal Tuhan yang seperti apa. Saya bukan hanya mengajarkan, yuk kita taat firman Tuhan, yuk kita taat kepada Tuhan, yuk kita taat melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Bukan cuma itu, tapi saya ingin mengajarkan pada saat kita taat,
kita itu mengenal Tuhan yang seperti apa. Dan Esther menyatakan bahwa ketaatan bukan sekedar melakukan perintah Tuhan, tetapi jalan untuk mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Bapak Ibu, kita masuk di dalam kitab yang kita baca tadi. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu coba perhatikan, Esther itu adalah orang Yahudi yang hidup di dalam budaya Persia. Orang Yahudi yang hidup di budaya Persia. Dan pada saat itu, budaya Persia ini adalah kerajaan kafir, Bapak Ibu. Budaya Persia itu adalah kerajaan kafir. Dan selain kerajaan kafir, orang Yahudi itu ketika dia dibuang ke sana, dia itu mengalami namanya shock culture. Dan sehingga hal itu mengalami namanya tekanan identitas. Bayangin Bapak Ibu, orang Yahudi hidup di dalam kalangan budaya asing, dia itu seperti seorang yang kehilangan identitasnya. Ya tidak jauh beda dengan orang-orang sekarang ini. Orang-orang sekarang ini kalau minggu rajin beribadah, ibadah antusias, betul atau betul? Sekalipun agak telat-telat, ya loh. Tapi antusias kan? Antusias. Tapi pada waktu keluar dari gereja, kehilangan identitas dan integritas. Karena kenapa? Karena kadangkala itu kita dicekoki dengan budaya-budaya yang di luar sana. Sehingga identitas kita itu kadangkala luntur dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Kadangkala fenomena akhir-akhir ini itu ibadah antusias kok. Tapi di dunia nyata kehilangan integritas dan identitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Esther mengalami bagian ini. Dia orang Yahudi, tetapi pada saat yang sama, dia berada dalam kerajaan Persia yang kerajaan kafir, budayanya asing, budaya yang tidak takut akan Tuhan sekalipun. Dan ternyata uniknya adalah ketika kita membaca kitab Esther, Bapak Ibu pasti diberikan satu fakta yang menarik. Fakta yang menarik adalah di dalam kitab Esther ternyata tidak ada satu nama Allah disebut di situ. Coba cek Bapak Ibu. Dari Esther pertama sampai Esther terakhir, seolah-olah tulisan-tulisan ALLAH itu tidak disebut sama sekali. Tidak disebut sama sekali. Lucu Bapak Ibu. Hal ini menunjukkan bahwa rasa-rasanya di dalam kejadian Esther yang Esther alami, kok rasa-rasanya nggak ada mukjizat ya. Beda dengan keadaan pada waktu zaman Elia. Beda pada waktu pada saat Elisa. Beda pada saat zamannya nabi-nabi pada waktu itu. Beda zamannya para hakim. Hakim cuma para orang Israel 300, musuhnya ribuan, tapi bisa menang. Mukjizat luar biasa. Tetapi uniknya dalam kitab Esther adalah tidak ada mukjizat. Nggak ada nabi besar. Dan kalau Bapak Ibu coba perhatikan, nama Allah saja loh, seolah-olah tidak tertulis di situ. Sehingga rasa-rasanya tidak ada suara dari langit. Tapi uniknya begini. Pada saat itu, sekalipun nama Allah seolah-olah tidak ada. Dan benar-benar tidak tertulis. Ternyata Esther menyadari satu hal di dalam ketaatannya. Yaitu apa? Melalui ketaatan, kita bisa mengenal Allah yang bekerja di dalam diam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini bermula dari salah seorang orang-orang Yahudi yang ingin dibunuh di dalam kerajaan Persia. Jadi Bapak Ibu, Haman itu orang Persia, seorang mungkin bisa dibilang panglima atau bagaimana, tetapi orang yang punya pengaruh. Pada waktu itu Haman itu ingin memusnahkan seluruh orang Yahudi. Nah, si Esther ini kan orang Yahudi. Sehingga kalau misalkan dia orang Yahudi, dia itu masih punya ikatan batin. Contoh misal tuh kayak kita begini loh. Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu melihat ada kasus orang Kristen, Bapak Ibu kadang-kala ikut sakit enggak? Ikut sakit. Aduh, si namanya Iman, gitu, ternyata terjerat kasus korupsi. Ini orang Kristen loh. Kita rasa-rasanya ikut sakit enggak? Ikut sakit toh ya. Nah, Esther mengalami yang demikian Bapak Ibu. Orang-orang Yahudi itu mau dimusnahkan. Orang-orang Yahudi mau semuanya dibunuh. Tetapi lucunya begini. Esther itu tidak diam. Dia tidak cari zona aman. Sebenarnya kalau misalkan dia mau cari aman, dia itu diem aja aman kok. Karena kenapa? Karena dia sudah ratu. Dia sudah ratu. Masalahnya pada saat itu Esther itu tidak ambil zona amannya. Dia itu datang ke raja. Dan budaya Persia pada waktu itu gini. Barang siapa yang datang ke raja tanpa dipanggil, siap-siap kena hukuman
mati. Itu budaya Persia. Itulah sebabnya pada waktu kita membaca ayat yang ke-16 tadi, Esther tuh bilang begini, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun di situ dikatakan berlawanan dengan apa? Undang-undang. Dan dilanjutkan, kalau terpaksa aku mati, di situ dikatakan biarlah aku mati. Dan kita tahu ending ceritanya. Kita yang baca sekarang ending ceritanya tahu. Pertanyaannya adalah Esther tahu enggak? Enggak tahu. Esther belum tahu ini nanti bangsa Israel diselamatin enggak? Esther enggak tahu. Esther juga enggak tahu kalau misalkan aku hadap raja, nanti takutnya aku dibunuh enggak ya? Enggak tahu dia. Enggak tahu. Tapi uniknya adalah dia memilih untuk dia datang. Dan di akhir cerita kan kita tahu tuh ya. Ternyata Israel enggak jadi dia apa? Dibunuh. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa di balik ketaatan kita itu bisa melihat bahwa Allah itu sejatinya bekerja dalam diam. Sekalipun mungkin kadangkala yang apa yang kita minta seringkali kapan ya terjadinya ya. Dan bukankah sebenarnya kehidupan kita juga demikian bukan? Orang Jawa itu bukan cuma orang Jawa ternyata. Orang-orang Indonesia itu kadangkala kalau hidup terus sudah mendekati sampai sekarang begitu, kita itu sering menggunakan istilah yang namanya apa? Untung. Betul enggak? Untung ya, aku pilih ini, kalau aku pilih itu pasti aku akan begitu. Untung ya, aku pilih itu, kalau aku pilih ini pasti aku akan begini. Bapak Ibu kadangkala itu bagi kita kebetulan loh. Kadangkala. Tapi bagi Tuhan enggak ada yang kebetulan. Tuhan terus merancangkan. Dan kita terus melihat bahwa ketika kita melihat bagian itu, kita bisa melihat, oh ternyata pada saat proses itu Tuhan memang gak kasih suaranya. Iyo kamu itu jalan itu bener itu. Wes kamu jalano itu. Tuhan kan kadang-kadang gak kasih tahu kayak gitu tuh ya. Tapi dibalik ketidakpastian dan ketidakjelasan, tangan Tuhan itu tetap pegang. Betul gak? Apalagi bagi Bapak Ibu yang sudah umurnya 40-50 tahun. Pasti pernah merasakan demikian bukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan karena semuanya jelas, tapi karena percaya Tuhan tetap bekerja. Si Esther melakukan bagian itu. Esther enggak tahu kok pada waktu masuk ujung-ujungnya ternyata aku dibunuh. Esther juga enggak tahu kok nanti kalau misalkan aku masuk ternyata toh takutnya perintahnya usulannya enggak diterima oleh raja. Orang Israel dibunuh mati. Esther enggak tahu. Tapi Esther melakukan bagian yang demikian. Jika saya ingin ngomong begini Bapak Ibu, Allah itu tetap bekerja meski bagi kita itu enggak melihatnya. Dan kadang kita itu baru sadar Tuhan bekerja setelah semuanya itu selesai. Betul atau betul? Kadang kita kan ngedumel, belum selesai ngedumel. Aduh kenapa kok begini toyoyo. Aduh kenapa kok begini toyoyo. Aduh kenapa kok begini toyo. Tahu-taunya pada waktu kita melihat, untung. Iya kan? Untung. Loh kok baru tahu kamu untung? Di mana pada waktu proses itu kamu melihat Allahnya? Betul enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ketaatan kita itu bisa melihat ternyata ada tangan Allah yang bekerja di dalam diam. Tapi mungkin kita bersyukur ketika kita dalam proses, Tuhan itu ternyata ngomong bagi kita bersyukur Bapak Ibu. Saya tidak menutup kemungkinan kadangkala Allah memang bekerja dan kadangkala Allah itu berkata, iya itu benar, lewat tanda, lewat orang sekitar. Tapi bukankah seringkali kita itu tidak mendengar? Tapi bukan berarti Allah itu absen. Bukan Allah yang absen. Bukan Allah yang jauh. Tapi kadang kita yang terlalu jauh. Betul atau betul? Kita yang terlalu jauh. Bukan Allah yang terlalu jauh. Tapi kita yang terlalu jauh. Itulah sebabnya Bapak Ibu, melalui ketaatan di poin pertama, kita boleh mengenal Allah yang bekerja dalam diam. Pada saat proses itu kita lewati. Yang kedua Bapak Ibu, melalui ketaatan kita itu dapat mengenal Allah yang berdaulat. Bapak Ibu, Esther itu diasuh dari Mordekai, ya kan? Diasuh Mordekai. Mordekai itu Alkitab menceritakan dia itu pamannya, begitu ya, pamannya. Loh, papa mamanya kemana? Alkitab tidak menjelaskan secara detail, tetapi di situ dikatakan bahwa ternyata Esther itu bersama dengan pamannya. Bisa jadi dia itu anak yatim piatu dan bisa jadi dia itu pada waktu
dia mau mendaftarkan jadi ratu. Kan itu kan ada kontestan ratu tuh ya. Ada kontestan ratu. Pada waktu kontestan ratu, yang dipilih itu misalkan orang Persia, ya otomatis harusnya orang Persia. Kalau misalkan dia itu orang-orang A, yang dipilih kadang-kala orang A. Nah ini lucunya, orang Persia, tapi yang daftar itu adalah orang Yahudi. Lucu bukan? Mungkin dia pertama berpikir, aku ini loh perempuan biasa. Dan bahkan aku ini orang yatim piatu kok. Dan aku ini hidup di negeri yang asing kok, begitu. Tapi kok ujuk-ujuk, Esther terpilih Bapak Ibu. Aneh. Sekalipun kita tidak bisa pungkiri ya, quote and quote mungkin dia itu menghalalkan beberapa ya. Dia itu ikutin budayanya Persia dulu. Dia itu ngikutin apa yang dilakukan oleh bangsa Persia yang mungkin dulu itu asing. Tapi quote and quote kita tinggalkan bagian itu dulu. Tetapi ujungnya adalah kita tahu bahwa ternyata Allah itu memilih Esther jadi ratu. Dan lucunya pada waktu di pertama tadi saya bilang orang Yahudi mau dibunuh. Esther datang kepada raja. Dan uniknya di Esther pasal yang ke-6. Esther pasal yang ke-6. Ini kisah yang mungkin bagiku itu lucu sekali. Raja itu tidak bisa tidur. Raja itu nggak bisa tidur. Pada waktu raja tidak bisa tidur, raja ini buka salah satu namanya kitab sejarah. Kitab yang sudah ditulis oleh orang-orang bagi orang-orang yang berpengaruh. Sebelumnya Haman itu sudah mempengaruhi raja. Itu loh bunuhin Mordekai, bunuhin semua orang begitu. Kurang lebih itu mau dipengaruhi begitu. Kurang lebih mau dipengaruhi bahwa orang Yahudi itu harusnya dibunuh semua, dimusnahkan semua begitu. Mordekai tahu tuh akal bulusnya si Haman tuh. Tahu. Tetapi uniknya adalah di Esther pasal 6 raja tidak bisa tidur. Pada waktu dia tidak bisa tidur, buka buku sejarah. Bukan buka buku sejarah supaya tertidur. Beda sama kita, ya kan? Biasanya kan kalau misalkan tidak bisa tidur, ya dengerin khotbah aja lah supaya bisa tertidur. Ya itu kalau malam, nggak tahu kalau misalkan siang di gereja atau demikian juga atau nggak tahu, ya kan? Tapi Mordekai itu tidak bisa tidur, buka kitab sejarah dan dia lihat. Ternyata raja buka kitab sejarah, ternyata dia lihat, Mordekai itu berjasanya luar biasa loh ternyata. Di kerajaan Persia. Akhirnya apa yang dilakukan? Diangkat tuh pangkatnya Mordekai. Pada waktu diangkat pangkatnya Mordekai, si Haman dibunuh. Dan orang Yahudi gak jadi dibunuh. Tapi lucunya begini, lucunya adalah Tuhan itu menempatkan orang yang tepat sekalipun dia itu mungkin berpikir dia kecil. Si Esther mungkin masih tetap berpikir, siapa sih aku ini? Siapa sih aku ini? Yang memegang keputusan tetap raja kok. Yang pegang keputusan tetap raja itu kok. Aku ini cuman orang biasa. Wong aku ini bukan orang Persia. Raja juga mungkin tahu kalau aku ini orang Yahudi kok. Kalau misalkan aku hadap raja, emangnya aturannya bisa diubah? Tapi Esther melakukan bagian itu. Bapak Ibu, dan ternyata keadaan berubah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang hidup berubah itu bukan lewat mukjizat besar. Tetapi lewat hal kecil yang Tuhan sudah atur. Sekali lagi ya, kadang itu perubahan itu bukan lewat mukjizat yang besar. Tetapi lewat hal kecil yang Tuhan atur. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di momen mungkin saat ini, kita itu berpikir, di Hari Ibu Internasional, mungkin kita itu berpikir, aku ini cuman ibu biasa kok. Aku ini loh, aku gak sekolah tinggi-tinggi kok. Aku ini loh cuman orang kecil kok. Aku ini loh gak punya pendapatan yang besar kok. Emang aku bisa apa? Aku gak punya apa-apa kok. Mungkin sekarang kita saat ini sedang berpikir bahwa aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku orang kecil kok. Aku gak seperti si A yang sekolah S1, S2, S3 sampai S teler, sampai S campur. Enggak gitu. Aku gak seperti itu. Aku cuma orang biasa, pekerja biasa. Bahkan aku mungkin sekarang gak kenapa-ngapain. Bapak yang dikasihi Tuhan. Kadangkala kita memikirkan sesuatu hal yang tidak harus kita pikirkan. Dan Tuhan berkata bahwa perubahan itu kadangkala tidak dimulai dengan mukjizat besar. Tetapi lewat hal kecil. Kadangkala perubahan itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gak tahu kita berpikir seperti apa sekarang.
Kita itu seringkali begini loh Bapak Ibu, mengklasifikasikan jenis pekerjaan atau jenis status. Bapak Ibu kalau misalkan orang dikatakan orang terpandang, itu dilihat dari apanya Bapak Ibu? Orang punya pengaruh, dilihat dari apanya? Dari gelar? Wah kalau sudah doktor, itu pasti punya pengaruh besar. Kalau misalkan dia punya gelar banyak, dia itu mudah untuk dia itu melobi siapapun. Wah dia pasti orang berpengaruh, sehingga orang pasti bilang, wah oke. Atau dari jabatan kadang-kala kita, bukan? Jabatannya kalau sudah tinggi, direktur tertentu A, B, C begitu. Dan kita memperlakukan orang berbeda dengan orang yang lain. Bukankah kehidupan kita seringkali begitu? Atau dengar jumlah penghasilan. Wah kalau misalkan penghasilannya di atas UMR, wah dia berarti orang yang terpandang tuh. Wah kalau misalkan dia itu jumlah penghasilannya lebih besar, di atas 10, wah ini orang besar ini, orang mulia ini. Tapi orang yang penghasilannya mungkin di bawah UMR, ini orang biasa aja. Ini orang biasa aja. Kadang-kala kan kita mengklasifikasikan jenis-jenis yang seperti ini bukan? Dari gelar, dari jabatan, dari jumlah penghasilan. Lalu mungkin kita langsung minder. Lah, aku enggak punya gelar, Pak. Lah, aku enggak punya kerja, Pak. Lah, aku penghasilan aja loh dari kiriman suami, Pak. Lah, aku enggak kenapa-ngapain. Lah, aku cuma ibu rumah tangga, Pak. Mungkin sekarang di Hari Ibu Internasional saya ingin ngomong begini, Bapak Ibu. Beras, besar kecilnya, apapun yang sedang kita lakukan, bukan berasal dari jumlah mukjizat ataupun gelar atau jabatan. Bukan. Bapak Ibu coba perhatikan gambar yang saya berikan ini. Bagi Anda, tukang sampah itu adalah pekerjaan besar atau pekerjaan kecil? Tukang sampah itu pekerjaan besar atau pekerjaan kecil? Besar. Loh kenapa besar? Barusan dengerin khotbahnya Kak Fian. Tukang sampah pekerjaan besar atau kecil? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kala kan kita bilang, kecil, wong cuman tukang sampah. Tapi kalau misalkan ditanya, kamu kerjanya apa? Oh, saya kerjanya di sini, di kantor. Tapi kalau tukang sampah, aku cuman tukang sampah kok. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pernah mikir enggak? Kalau misalkan orang di kantor tanpa tukang sampah, masih tetap orang yang ngantor enggak? Coba bayangin. Kalau misalkan orang semuanya ngantor, enggak ada tukang sampah sama sekali, masih tetap dibilang kantor atau itu tumpukan sampah. TPU. TPU itu kuburan ya. TPA. TPA ya kan? TPA. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ngomong begini lagi. Tukang parkir itu pekerjaan besar atau pekerjaan kecil? Tukang parkir sama polisi cepek itu loh Ibu. Yang biasa nyebrangin orang. Kiri. Sekalipun kadang-kala kan kita pengen marah tuh. Ini datang pada waktu kita mau pulang aja ya tuh. Tapi kalau tukang parkirnya bener ya, tukang parkirnya yang bener ya. Ini tolong garis bawahi, tukang parkir yang bener, yang salah ya tetap salah ya toh. Yang salah tetap salah. Saya bener-bener mendukung program pemerintah basmi tukang parkir yang ilegal. Wah saya mendukung. Tapi kalau tukang parkirnya bener, itu pekerjaan besar atau pekerjaan kecil? Besar Pak. Kenapa besar? Baru denger khotbah Kak Fian kok. Wah Ibu coba pernah bayangin enggak sih? Kita itu kalau misalkan tanpa tukang parkir atau polisi cepek, kadang-kala kita itu juga kebingungan untuk kita datang ke satu tempat. Pernah enggak sih kita membayangkan satu hal? Kalau misalkan enggak ada tukang parkir, motor tak parkir di mana-mana, lalu menghasilkan kemacetan atau enggak ujung-ujungnya enggak macet lah. Motornya hilang, mobilnya hilang. Padahal kita sedang ngopeni memelihara orang-orang dalam pekerjaan. Pasti akan ruwet itu semuanya, betul atau betul? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kala kan kita berpikir ada besar, ada kecil, ada klasifikasi A, B, dan kita tentukan dari apa? Gelar, jabatan, jumlah penghasilan. Saya tidak memungkiri Bapak Ibu, memang ada yang bagian ini. Saya memang tidak memungkiri, saya juga tidak membantah bagian ini. Memang ada yang namanya atasan dan bawahan itu ada. Ada yang namanya bos, ada yang namanya karyawan itu ada. Tetapi sejatinya klasifikasi ini sebenarnya ketika kita melihat segala sesuatu itu sama di mata Tuhan. Harusnya semua sama, hanya beda fungsinya. Sekali lagi ya, hanya beda
fungsinya. Jangan sampai pada waktu pulang dari sini kita karyawan kita bilang, "Duh, kata Pak Pendetaku kita sama." Ya kita sama, Bro. Enggak, Bapak Ibu. Kita beda di dalam apa? Fungsinya. Tetapi pada waktu kenyataan yang sama, kita bisa melihat bahwa kita ini sebenarnya sama. Seperti satu mata rantai gitu loh Bapak Ibu. Satu mata rantai. Rantai itu kalau nggak akan bisa jalan. Motor itu nggak akan bisa jalan. Kalau rantainya itu tidak nyambung satu dengan yang lain. Betul atau betul? Nggak akan bisa nyambung. Padahal di rantai itu ada baut yang kecil, ada baut yang besar, ada baut yang baut yang lebih gede lagi. Tapi ketika semua disatukan, rantai itu bisa menggelindingkan bahasa Jermannya ya. Melajukan ya. Bahasanya susah banget. Membawa jalan ya gitu. Bawa jalan motor itu Bapak Ibu. Pernah nggak sih kepikir bagian ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berpikir bagian ini bahwa kita semuanya sama ciptaan Tuhan dan kita itu seperti mata rantai yang dibuat oleh Tuhan. Cuman memang fungsi kita berbeda. Kalau kita sebagai atasan, yuk kita perintahkan bawahan kita sebagaimana dia itu benar-benar manusia. Dan kita taat kepada atasan kita. Bukan berarti terus kita bilang, enggak, pendetaku bilang kita sama. Salah Bapak Ibu. Kita memang tetap beda di dalam fungsi. Tetapi klasifikasi bahwa kita berpikir bahwa kita ini kecil, harusnya itu tidak ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui ketaatan kita bisa belajar bahwa Allah itu sejatinya berdaulat mengatur segala sesuatu yang mungkin kita anggap sekarang ini kecil. Satu contoh lagi, saya itu pernah perbaiki mesin. Dulu saya itu di bengkel Bapak Ibu. Jadi sebelum saya kuliah, saya itu di bengkel, bantu-bantu bengkel. Nah, pada waktu saya bantu-bantu bengkel, waktu perbaiki mesin, pertanyaannya begini, apakah alat yang kita gunakan itu adalah alat obeng-obeng yang besar? Semuanya? Enggak. Betul enggak? Bagi kita yang mungkin tahu tentang permesinan, tahu tentang segala sesuatunya, enggak semua toh. Kita pada waktu kita servis mesin itu kita cuma pakai palu yang besar, enggak toh ya. Kita pasti menggunakan yang satu namanya obeng kecil. Dan kadangkala obeng kecil itu adalah menentukan arah di mana mesin kita itu bisa jalan lagi. Betul atau betul? Enggak semua palu besar kan? Enggak semua obeng besar kan? Enggak semua alat yang besar kan? Kadangkala kita dipakai itu obeng yang paling kecil. Dan bahkan obeng yang mungkin bagi kita benar-benar mikro. Benar-benar yang paling kecil. Tapi itu pada waktu saat digunakan dengan situasi yang tepat. Itu menghasilkan satu hasil yang baik. Betul atau betul? Baik, hidup kita itu juga begini loh. Mungkin kita berpikir, aku ini orang kecil kok. Aku ini cuma ibu rumah tangga kok. Bapak yang dikasihi Tuhan, di dalam rumah tangga, anak itu bukan sekedar anugerah. Tapi Tuhan itu memberikan anak sebagai ladang misi. Ingat baik-baik. Anak diberikan kepada kita. Itu sebagai ladang misi. Yang kita pergunakan untuk kita mengabarkan orang takut akan Tuhan. Sehingga suatu kali kelak dia juga bisa berdampak bagi masyarakat. Amin. Bapak yang dikasihi Tuhan. Dan itu melalui kehidupan kita. Yang mungkin kita berpikir, aku cuma ibu rumah tangga kok. Aku ini cuma orang-orang demikian kok. Tapi tidak ada hal yang kecil di mata Tuhan. Untuk bisa melakukan pekerjaan yang besar. Yang ketiga Bapak Ibu. Melalui ketaatan. Kita mengenal Allah yang menopang di dalam ketakutan. Bapak Ibu kira-kira Esther takut enggak? Kira-kira Esther takut enggak? Kalau mungkin kita gampang ya ngomong ya. Wah selesai semuanya. Wah Esther dicatat di Alkitab pasti enggak takut. Bapak Ibu Esther takut. Sampai dia itu bilang begini. Ya udahlah aku tak masuk. Kalau misalkan aku mati ya udahlah aku mati aja. Enggak apa-apa. Saya kok menduga dia itu memang benar manusia kok. Bukan sepenuhnya dia itu tidak takut. Dia takut Bapak Ibu. Dia takut melangkah karena kalau misalkan dia melangkah. Dia itu enggak dipanggil oleh raja. Dia itu bisa saja dia dibunuh. Tapi saat kenyataan yang sama. Ternyata dia tetap melangkah. Dan ternyata di titik itu. Tuhan itu mulai menunjukkan pekerjaannya. Sekali lagi tolong garis bawahi bagian ini. Bukan berarti Allah bekerja saat kita taat.
Tidak. Bukan berarti demikian. Tetapi ternyata di saat yang sama, Ester itu memang benar taat. Tapi Tuhan itu menyatakan, ini loh jalanku untuk kamu. Dan kamu harusnya mengenal di dalam ketaatan. Mengenal aku di dalam ketaatanmu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ester tahu tentang apa yang hasilnya yang terjadi? Tidak tahu dia. Nanti orang Yahudi dibunuh enggak? Dia tidak tahu hasilnya seperti apa. Tapi ternyata lewat ketaatannya, Tuhan itu menunjukkan sesuatu bagian yang terbesar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu tidak selalu menunjukkan peta perjalanan secara lengkap. Tetapi saat tetap melangkah dalam ketaatan, kita mulai melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Bapak Ibu, kadang-kala kan kita berpikir begini toh. Nanti kalau misalkan aku dapat mujizat yang besar, aku akan taat. Nanti kalau misalkan doaku sudah terjawab, aku akan taat. Nanti kalau misalkan aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan, aku akan taat. Tapi seberapa persen kadang Tuhan melakukan bagian itu, Bapak Ibu? Kadang-kala nggak melakukan bagian itu dulu, bukan? Kadangkala kita sudah berdoa mati-matian ternyata suara Tuhan tidak terdengar. Kadangkala kita sudah berharap mati-matian ternyata perubahan tidak ujung-ujungnya tidak terjadi secara cepat. Dan kadangkala Tuhan ingin ngomong begini kok. Memang kadangkala Tuhan itu nggak memberi alasan. Nggak memberikan satu peta perjalanan yang lengkap. Tetapi Tuhan itu menyatakan bahwa saat kamu melangkah dalam ketaatan, kita mulai melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ester nggak jadi dibunuh. Orang Yahudi nggak jadi dibunuh. Tapi pada saat yang sama, mereka mendapati bahwa ternyata di saat aku taat, ketakutanku yang dulu itu, ternyata bukanlah sesuatu hal yang ultimate. Ternyata Tuhan itu memegang dan aku boleh mengenal. Di dalam ketaatanku, Tuhan itu menopang aku. Amin. Bapak Ibu, kadang-kala hidup kita itu kayak GPS. Ketaatan itu kadang-kala kayak GPS. GPS itu akan berjalan pada saat kita berhenti atau berjalan. Pada saat kita jalan toh ya. GPS itu akan jalan pada saat kita jalan. Dan kita akan tahu bukan, pada saat kita jalan, ada warna merah tuh ya. Kadang-kala kan ada warna merah. Oh, warna merah. Dan kita akan mulai menebak-nebak. Oh, jangan-jangan itu ada kecelakaan. Jangan-jangan itu ada perbaikan. Jangan-jangan itu ada itu gitu. Kan kadang-kadang begitu kan? Kadang-kadang begitu. Tetapi kita kan nggak akan bakal tahu di situ terjadi apa kalau kita nggak jalan. Betul atau betul? Ketaatan itu kadang-kadang juga demikian, Bapak Ibu. Ketaatan itu kadang-kadang juga demikian. Kita baru melihat proses Tuhan menyertai kita ketika kita itu berjalan di dalam prosesnya. Pada waktu kita mandek, kita nggak peka dengan jalannya Tuhan. Pada waktu kita mandek, kita nggak akan ngerti tentang Tuhan itu yang terus bekerja. Kita akan ngerti, kita tetap pada waktu kita mandek, kita tetap akan bilang bahwa masa depan menakutkan. Masa depan menakutkan. Masa depan menakutkan. Tetap akan begitu. Tapi pada waktu kita melangkah dan kita sampai di masa depan itu, kita akan bilang, wow, ternyata nggak semenakutkan itu ya. Ya memang enggak. Karena kenapa? Karena Tuhan yang menopang. Dan pada waktu jalan itu kita baru tahu Tuhan menopang. Apakah tetap tidak gerundel? Ya kadang-kadang gerundel bukan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ester tidak tahu di akhir cerita, kita yang tahu akhir ceritanya. Ester tidak tahu nanti ujung-ujungnya seperti apa, kita yang tahu ceritanya. Tapi saat Ester melangkah, barulah ia melihat Tuhan membuka jalan. Tuhan membalikkan keadaan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semua yang dilakukan tidak sia-sia. Bapak Ibu, tadi pagi saya itu bercerita tentang aras. Saya itu sungguh heran ketika Tuhan itu bekerja. Bagi saya itu sia-sia. Beberapa kali kalau setiap malam aras itu kita itu ada misbah doa, kita itu doa bareng. Pada saat doa bareng, tahu ya anak-anak itu kadang-kala misalkan duduk semenit aja, susahnya minta ampun. Duduk semenit aja, aduh susahnya minta ampun. Satu kali kita itu berdoa bareng, aras itu lompat-lompat. Aras itu lari-lari, aras itu teriak-teriak. Kita padahal kita doa. Terus kita tegur. Pada waktu kita tegur, ya kadang-kala kalau anak-anak ya kan, anak-anak itu saat kita tegur, apakah dengerin
Enggak juga, apalagi kalau misalkan kayak anak saya, ditegur malah kadangkala itu, apa? Kadangkala begitu. Tapi tetap kami tegur Bapak Ibu, aras kalau berdoa itu doa yang baik. Kalau berdoa itu kita duduk, kita doakan, kita berdoa untuk orang. Tapi pada waktu kita ngomong kayak gitu Bapak Ibu, dia itu yang gak dengerin bener-bener gitu. Tapi singkat cerita, pada saat dia gak dengerin bener-bener, kami itu capek Bapak Ibu. Suatu kali kami itu habis dari mana begitu kita capek. Saya ngomong sama istri juga ngomong, kita doanya baring aja ya. Gitu. Kita doanya baring aja. Oke, pada waktu kita baring, Aras tuh duduk. Tahu kan responnya apa? Papa, mama, doa itu duduk katanya. Wah kamu medok Jawa. Doa itu duduk, dia bilang gitu. Wah, iya. Padahal di pikiran saya dulu itu aku negur kamu lari-lari, kamu itu begini. Dari situlah hal kecil saya itu mikir, apa yang kita tabur ke orang itu nggak akan sia-sia kok Bapak Ibu. Dulu Pak, ini kesaksian juga ya, ini kesaksian. Waktu beberapa kali kami itu pasti bilang, setiap malam kami itu ada doa, hari ini kita doain jemaat siapa begitu. Oh malam ini doain jemaat siapa. Singkat cerita kita itu doakan salah satu orang begitu. Doakan, pada waktu selesai doakan dan dia itu tanya, setelah semua selesai, dia itu tanya, Pa, Ma, kita sekarang doakan siapa? Loh, wow, kamu mau doain siapa? Gitu. Karena beberapa kali, ini saya buka aja ya, beberapa waktu almarhum Pak Boyke itu di Aras itu berdoa. Dan beberapa kali berdoa untuk Pak Boyke. Setelah semua selesai, Aras itu tanya, Pa, Ma, kita doakan si Ol. Loh, si Ol, siapa si Ol? Yang itu, yang lemes-lemes di rumah sakit itu katanya. Oh iya. Terus setelah itu malamnya, kita masih tetap doakan Pak Deboy enggak? Wah kita bingung. Akhirnya sampai sekarang kita kasih tahu. Sampai sekarang dia itu tanya, kita malam ini doakan siapa? Padahal pada waktu kita ngomong kayak gitu, dia itu lompat-lompat, lari-lari. Saya bukan menceritakan, wah anak hamba Tuhan taat ya. Enggak. Tetapi satu poinnya yang ingin saya tekankan begini. Bahwa apa yang kita tabur, mungkin bagi kita itu sia-sia. Mungkin kecil. Tapi itu tertanam di dalam hati. Mungkin kita berpikir aku cuman ibu rumah tangga. Mungkin aku cuman kasih tahu Tuhan Yesus baik. Tapi itu tertanam di dalam hati. Dan itu pada waktu besar dia akan melihat hal yang terindah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan menempatkan kita di tempat tertentu untuk tujuan tertentu. Tuhan menempatkan kita di tempat tertentu untuk tujuan tertentu. Mungkin kita berpikir aku cuma ibu rumah tangga, tapi Tuhan menempatkan kita di situ. Dan Allah mengatur waktu, Allah mengatur tempat, Allah mengatur keadaan, bahkan hal yang terkecil di dalam hidup kita, Tuhan atur Bapak Ibu. Gambaran kecil ini, itu adalah Allah yang menyiapkan penyelamatan bagi umatnya. Bapak Ibu, pada waktu kita membaca kitab Esther, kita itu bisa melihat begini. Esther itu sebagai salah satu kitab yang menceritakan tentang Allah yang sedang menyiapkan penyelamatan bagi umatnya. Karena kenapa? Karena kalau bangsa Yahudi itu musnah, garis keturunan Mesias, itu kita tidak tahu mau bagaimana. Kalau orang Yahudi musnah, mungkin kita akan bingung. Orang Yahudi, garis Mesias itu akan seperti apa? Kalau misalkan Esther diapa-apain, lalu terjadi apa-apa, dan bangsa Yahudi diapa-apakan, garis Mesias jadi seperti apa? Wah, temanya jadi apa? Tapi Bapak Ibu, kita kan pernah mikir bagian ini. Tapi ternyata Allah menjaga umatnya, dan ratusan tahun kemudian dari garis itu lahirlah Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Bapak Ibu, Esther hanya bayangan dan Kristus adalah penggenapnya. Esther mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya. Tetapi Yesus tidak hanya mempertaruhkan nyawanya. Ia benar-benar menyerahkan dirinya. Esther berkata, kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Tetapi Yesus benar-benar berjalan menuju salib. Dan menariknya seperti Esther, Yesus juga masuk ke tempat yang penuh resiko demi menyelamatkan umatnya.
Tapi bedanya, Ester masuk menghadap Raja Persia, tetapi Yesus masuk menghadap murka Allah atas dosa manusia. Yesus taat sampai mati. Pada waktu dia mau mendekati kayu salib, dia berkata, aku takut seperti mau mati rasanya. Tapi pada waktu kesempatan yang sama, Yesus bilang, kalau ini kehendakmu yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Kristus melakukan pola ketaatan itu terus menerus dengan taat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau Allah rela memberikan anaknya bagi kita, maka kita bisa percaya, bahkan saat hidup terasa gelap, dia itu tetap bekerja. Di balik apa? Di balik proses dan keadaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, intimate yang kelima ini, saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita akhir ini. Saya tidak hanya bilang yuk kita taat. Tapi pada saat yang sama, pada saat engkau taat, kita itu mengenal Allah yang seperti apa. Dan mungkin hari ini Tuhan terasa diam. Tetapi pada saat kita taat kepada Tuhan, diamnya Tuhan bukan berarti absennya Tuhan. Sekali lagi, diamnya Tuhan bukan berarti absennya Tuhan. Dan mungkin alasan kita belum melihat tangan Tuhan, karena kita masih menunggu kita mengerti semuanya sebelum kita taat. Padahal Tuhan bilang, taatlah dulu. Serahkan semuanya kepadaku. Kamu gak bisa kontrol semuanya. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Taatlah dengan cara kerja Tuhan. Karena Tuhan pernah janji, aku tidak akan pernah memberikan kecelakaan bagi umat-umatnya. Tapi aku memberikan apa? Damai, sejahtera bagi umatnya. Dan Injil mengajarkan, kadang kita baru mengenal dan melihat Tuhan bekerja setelah kita melangkah di dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah perenungan kita hari ini menolong kita untuk kita boleh terus bukan hanya hidup taat sesuai dengan perintah Tuhan. Tapi pada saat kita taat, kita mengenal Tuhan yang terus bekerja, yang berdaulat dalam hidup kita, dan Allah yang menopang kita sekalipun situasi itu gelap. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.